gonna jump a man in. Give me some bass. I wanna wish you all a happy Christmas. I mean, Merry Christmas. Let the carols begin. Jingle bells, All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. jingle bells, All the way. now. If the night should just might spend Christmas with you. Dashing through the snow, flow rider in Trey. Whip on 24, so we stunting all the way. Look up at the stars, there goes Santa Claus. I asked him for some jewels, and I hope he drop them all. Jingle bells, Jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. jingle bells, All the way. now. If the night should just might spend Christmas with you. The bird machine. Check. Check.
Sekali lagi berikan tepuk tangan buat semua dancer yang oke banget. Merry Christmas. Welcome to Home Community Church Christmas Celebration. Dan bisakah saudara, Bapak, Ibu semua mengucapkan Merry Christmas? Ya. Merry Sambil berdiri, kita bisa mengucapkan Merry Christmas ke sebelah kanan kirinya. Merry Christmas choir. Merry Christmas praise and worship. Merry Christmas to all of you guys. Yeah. Oke, baik. Saya semua yang hadir pagi hari ini bersukacita, amin. Dan saya berharap setiap kita boleh enjoy di Christmas celebration bersama HCC Palu. Dan saya menyambut dengan hangat buat Bapak Ibu Saudara yang baru datang beribadah. Saya berdoa ada sukacita Natal bagi setiap kita. Dan sebelum kita menikmati pujian dan diberkati oleh tim Praise and Worship, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita karena kami semua mengalami sukacita yang luar biasa karena Engkau telah lahir, Tuhan. Kami mau celebrate kelahiran-Mu, Tuhan. Kami mau merayakan segala sesuatunya dengan sukacita. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Dan biarlah setiap kami mengalami hal yang baru di hari ini. Mulai hari ini, Tuhan, kami mau menyembah. Kami mau meninggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan hari ini kami mau merayakan segala sesuatunya dengan kelimpahan sukacita Natal. Sekali lagi, kami mau menikmati Engkau, Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami yang bersukacita, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Merry Christmas. Saya percaya seluruh dunia dari pulau-pulau dan benua merayakan sukacita Natal. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Sama-sama lambaikan tanganmu. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali-sekali lagi kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama. Mari lambaikan tanganmu, sing. Muliakan namanya. Muliakan Tuhan.
mau terus tinggikan namanya, amin. Karena kita percaya dia lahir sebagai juru selamat. Dan kita pagi hari ini bersuka cita dengan hati yang gembira. Boleh kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan lahir untuk kita. Kita sorakan nama Tuhan. Indah surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangkitkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sambil jemaat saja katakan kita semua bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbangkitkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, berbangkitkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Asik banget memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Sebab Yesus telah lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari bertepuk tangan meriah untuk Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan. Hey, serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, Hey. serukan. Hey. Bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Hey. serukan. Hey. Bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan
Amin saudara. Kelahiran Yesus membuat segalanya berubah. Amin saudara. Amin. Kegelapan menjadi terang, keterikatan menjadi kelepasan, bahkan kutuk menjadi berkat. Amin saudara. Saat ini, hari ini mungkin kita sedang mengalami badai atau sepertinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang membawa perubahan, ada Yesus. Amin saudara. Because Jesus made my day. Kita akan menaikkan satu pujian. Ini lagu baru. Mari kita belajar sama-sama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu hidupku, gugahku, buatku tersenyum. Hadir-Mu di hidupku, gugahku, buatku terkagum. Helah nafasku terasa lega, kebenaran-Mu yang buatku tenang. Benar-benar Kau sumber harapan. Yesus, Jesus made my day. I will see you there. No, I'm not scared, 'cause He took my hand. Di hidupku, gugahku, buatku tersenyum. Hadir-Mu di hidupku, gugahku, buatku terkagum. Helah nafasku terasa lega, kebenaran-Mu yang buatku tenang. Benar-benar Kau sumber harapan. Yesus, Jesus made my day. I will see you there. Now I'm not scared, 'cause He took my hand. Sekali lagi katakan, Jesus made my day. Amen. No, I'm not scared, 'cause He took my hand. Helah nafasku terasa lega, kabar baik-Mu yang buatku tenang. Benar-benar Kau sumber harapan. Yesus, Jesus made my day. I will see you there, 'cause He took my hand. Jesus made my day. I will see you there. Yeah. 'Cause He took my hand. Jesus, Jesus made my day. I will see you there. Now I'm not scared, 'cause He took my hand. Kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita dalam hadirat Tuhan semuanya Pak untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Jehovah Shammah yang selalu ada di sana. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Mari katakan Immanuel. Angkat tanganmu, katakan Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah yang besertaku Tuhan. Oh, panggil Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari dengan segenap hatimu panggil Immanuel. Amin Yesus. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang selalu beserta kami Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel yang berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Memang kami tidak bisa melihat, kami nggak bisa menyentuh Tuhan dengan tangan kami, mata kami, dan kami membuka hati kami dapat merasakan ada di tempat ini. Rasakan Immanuel sedang pegang tangan kami, Immanuel, dan menguatkan kami. Karena Engkau berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan ada di tempat ini. Rasakan Dia sedang mengasihimu siang hari ini. Dia tidak lahir di kandang lagi, saudaraku. Tapi saat terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mau lahir buat kami. Terima kasih karena Engkau ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Immanuel. Immanuel ada di hidupmu siang hari ini. Rasakan Immanuel ada di hidupmu. Amin. Engkau Allah. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Katakan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan iman, dengan penuh percaya, Kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
bersyukur sebab Allah Immanuel ada di hidup kami. Allah Immanuel hadir di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan baik. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Karena Allah Immanuel itu hadir di hidup kami. Allah Immanuel yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Allah Immanuel yang selalu hadir menolong kami. Sangat Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Immanuel sudah lahir di hidup kami dan ada di tengah-tengah keluarga kami yang selalu hadir di musim hidup kami. Dikala kami sedang lemah, dikala kami sedang terpuruk, bahkan hampir-hampir kehilangan pengharapan. Terkadang tanpa kami sadari kami meninggalkan Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena Engkau Allah Immanuel yang berjanji sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami bersyukur karena Immanuel ada di hidup kami. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Berkati firman dan kebenaran-Mu mengubah hidup kami, mengubah hati kami, dan mengubah masa depan kami. Hadirat-Mu di tempat ini menjamah kami semua. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sudah kembali. Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat hari Natal buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di rumah Tuhan di siang hari ini. Ada sukacita, katakan amin. Saudara, ada sukacita, katakan amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita. Ya, tentunya di rumah sudah mulai terhias semua ornamen Natal, sudah ada kue, sudah ada makanan-makanan yang enak-enak tentunya. Gitu ya, tapi mari kita juga bisa menjaga diri kita. Makan boleh, tapi dikontrol gitu ya. Jangan nanti malam tahun baru kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita bersyukur kita bisa kumpul bersama dengan keluarga hari ini. Beri tepuk tangan untuk semua volunteer yang sudah melayani kita semua hari ini. Luar biasa sekali. Semua tersaji dengan sangat baik sejak tadi malam sampai pagi hari ini. Saya bersyukur ada orang-orang muda yang luar biasa. Yang mengerjakan semua dengan luar biasa. Ada tim parking, ada ushers yang mengatur semua dengan sangat baik. Tim IO yang mengatur runningnya ibadah dari tadi malam. Dan saya mesti apresiasi semua luar biasa. Saya percaya satu orang gak bisa mengerjakan segalanya. Tapi bersama kita menjadi kuat buat segalanya jadi luar biasa. Itulah kekuatan daripada kesatuan hati. Natal selalu membawa pesan. Natal selalu bawa sukacita. Tapi ada sebuah film tentang Natal. Di mana ada satu pribadi yang gak suka dengan Natal. Karena ternyata Natal itu juga diresponi berbeda oleh banyak orang. Ada yang happy, ada yang sedih. Ada yang suka, ada yang gak suka. Ada yang merayakannya dengan selebrasi yang luar biasa. Tapi ada yang merayakan dengan biasa-biasa saja. Tapi saya perlu tahu bahwa itu hal yang sering terjadi dalam setiap Natal. Ada sebuah film namanya The Grinch, gitu ya. Ini film ini tentang seorang yang sangat benci dengan Natal. Film ini muncul beberapa tahun yang lalu. Dia punya seekor anjing namanya Max. Mereka tinggal di gua. Dan dia selalu berusaha mengacaukan tiap kali perayaan Natal di kotanya. Dalam film ini dikisahkan
Dia berpura-pura jadi Santa Claus. Dan dia merusak suasana Natal di kota. Pokoknya dia gak suka dengan yang namanya Natal. Dia benci dengan yang namanya Natal. Dia gak suka dengan keramaian. Kenapa saudara? Setelah ditelusuri di akhir film ini, ternyata dia terluka dengan Natal. Hatinya selalu sedih kalau Natal. Karena dia lihat ada keluarga yang bersuka cita, makan bersama, papa dan mama. Tapi dia gak punya orang tua. Karena waktu kecil orang tuanya meninggal. Sehingga dia gak bisa merasakan Natal seperti keluarga lainnya. Membuat dia benci dengan Natal. Lalu juga dia gak suka dengan Natal. Kenapa? Karena orang-orang menjauhi dia. Enggak ada orang yang ajak dia. Enggak ada orang yang ucapkan selamat Natal buat dia. Dan dia rasa dia sendirian. Dia rasa enggak ada orang yang peduli dengan dia. Sehingga dia benci dengan Natal. Dia enggak suka dengan semua suasana Natal. Karena baginya bentuknya dia berbeda dari orang lain. Dia rasa dia punya kekurangan. Dia enggak pede, dia enggak percaya diri. Nah, beberapa hal itu membuat dia benci Natal. Dia gak suka dengan Natal dan dia sangat-sangat menghindari suasana Natal. Nah, dalam kisah Alkitab juga ada orang yang benci dengan Natal. Ada orang yang gak suka dengan suasana Natal. Dengan kelahiran bayi Yesus. Siapakah dia, saudara? Dia yang namanya Herodes. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Matius 2 ayat 2 sampai ke 3. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 2-3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa saudara? Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa dia terkejut? Karena dia proklamirkan dirinya dan berusaha supaya dia diakui sebagai raja bagi orang Yahudi. Makanya dia bangun bait Allah yang sangat indah karena dia ingin dia diakui sebagai raja orang Yahudi. Tiba-tiba dia kaget mendengar bahwa ada seorang bayi yang lahir dan dia raja orang Yahudi. Itu membuat Herodes mulai merasa gini, siapa dia bisa menyaingi saya? Dan yang buat dia kaget adalah orang-orang Majus yang datang. Ini bukan orang-orang biasa. Mereka para bangsawan, mereka orang kaya, mereka orang terpelajar, punya ilmu yang tinggi tentang astronomi. Jadi kalau mereka bicara itu pasti benar. Dan ternyata itu membuat Herodes takut. Akibatnya dia mulai berstrategi bagaimana dia bisa mengacaukan bahkan membunuh yang namanya bayi Yesus. Dia suruh para orang Majus balik lagi, saudara. Tapi akhirnya mereka nggak balik lagi. Nah, apa yang terjadi? Mari lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ada ayat 16? Nggak ada. Oke, saya baca ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Dia marah, saudara, dan apa yang terjadi? Dia bunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudara lihat saking bencinya dia dengan bayi Yesus, dia ingin kejar Yesus, dia nggak tahu di mana Yesus, seperti apa bentuk dan rupanya Yesus, karena zaman dulu belum ada media sosial. Kita bisa upload, bisa taruh fotonya, sehingga dia random aja. Dia bilang pokoknya bunuh semua anak-anak ya yang kira-kira usianya 2 tahun ke bawah. Dan dia pikir dia bisa membunuh Yesus, membatalkan nubuatan, membatalkan firman Tuhan. Dan menurut dia bahwa tidak ada orang yang bisa merebut kekuasaannya. Respon Herodes begitu sangat jahat. Dia gak suka dengan kelahiran Mesias, putra Natal di Bethlehem. Dia berusaha mengejar bahkan membunuhnya. Saudara, ternyata Herodes ini sangat jahat sekali, saudara. Sangat jahat. Dia tidak hanya membunuh anak-anak, bahkan dia membunuh istrinya sendiri. Mariamnya itu istrinya,
dan dia bunuh istrinya. Bahkan 3 orang anaknya juga dia bunuh. Alexander, Antipater, Aristobulus dia bunuh, saudara. Kebayang ya orang kayak Herodes ini, saudara. Jahatnya luar biasa. Ternyata kelahiran Mesias, kelahiran Natal itu enggak mengubah hidupnya jadi baik. Dia tambah jahat. Dia bunuh istrinya, dia bunuh anak-anaknya. Bahkan dalam catatan sejarah, dia membunuh seorang guru besar Yahudi namanya Matias. Dan beberapa pejabat bangsawan yang dia bunuh. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan mereka akan merebut kerajaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Netflix bisa nonton film Mary. Nah bisa lihat di situ bagaimana dia bunuh istrinya dan dia bunuh anaknya di meja makan. Kenapa? Karena dia takut bahwa jangan-jangan istrinya akan bunuh dia, anak-anak akan bunuh dia dan akan mengambil kekuasaannya. Bahkan sampai akhirnya saudara, dia membunuh juga bayi-bayi di Bethlehem. Dia akan bunuh semua orang yang mengancam dia. Kemarin hari Minggu di akhir khotbah daripada Pastor Henok saya bilang gini, ini Herodes ini saudara, kalau menurut psikologi dia itu mengidap 3 gangguan mental yang cukup berat saudara. Yang pertama, dia itu mengalami namanya ASPD, itu Antisocial Personality Disorder. Dia itu gak bisa berempati dengan orang. Bayangkan dengan istrinya pun dia gak berempati. Dengan darah dagingnya pun dia gak berempati. Dia suka dengan kekerasan. Dia antisosial. Dia menyendiri, dia mengurung diri. Dia gak mau ada orang lain yang terlalu dekat dengan dirinya. Sehingga dia sangat gak berempati. Dia merasa tenang saja melihat istrinya mati, anak-anaknya mati, dan ribuan anak-anak bayi mati. Itu masalah mental yang cukup berat. Bahkan dia juga kena yang namanya paranoid personality disorder, PPD saudara. Itu kecurigaan, curiga dan selalu ketakutan. Dia curiga anaknya, dia curiga bangsawan A, bahkan dia curiga dan dia ketakutan dengan bayi Yesus. Makanya dia bunuh semua bayi-bayi. Dan yang paling berat, dia itu kena namanya narcissistic personality disorder, NPD. Merasa paling berkuasa, merasa paling hebat, pengen superior, paling luar biasa, diakui, nggak pengen ada saingan. Orang yang punya yang terakhir ini paling susah minta maaf, paling susah minta maaf, dan dia nggak mau disalahin. Kalau dia salah, dia mesti cari orang lain yang salah. Dia selalu cari, dia selalu membuat dirinya itu sebagai korban, playing victim. Kalau saya nonton film Mary, saya bisa lihat tuh karakternya si Herodes ini. Persis banget saudara. Wah dia gak pengen dia salah, orang lain salah. Sulit bagi dia untuk minta maaf. Dia pengen superior, dia paling hebat. Maka ternyata Natal tidak mengubah keadaan daripada Natal ternyata menyingkapkan sisi gelap daripada Herodes. Natal membuka semua hal yang buruk dari kepribadian seorang Herodes. Karena responnya negatif. Apapun keadaan saudara hari ini, mari responi Natal dengan cara yang berbeda. Mungkin situasimu sedang buruk hari ini. Hubunganmu sedang gak baik-baik aja. Ekonomimu sedang terguncang hari ini. Bahkan saudara punya masalah-masalah pribadi yang belum terselesaikan. Apapun situasi saudara, saya memberitahu, Natal selalu membawa kabar baik untuk saudara. Natal selalu membawa kabar baik untuk saudara. Mungkin ada banyak kisah yang menyakitkan saudara di masa lalu. Tapi biarlah Natal selalu bawa perubahan di hidup kita. Yesus membuat hal yang baru di hidup kita lewat Natal. Nah mari kita lihat pribadi yang kedua yang bernama Maria, ibu daripada Yesus. Menerima pesan Natal dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 29 sampai 31 dan ayat yang ke-38 saudara. Dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat bilang, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria berkata, Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lihat responnya Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kira-kira kalau para wanita di tempat ini mendengar kabar itu bahwa kamu akan hamil padahal dia belum nikah dan dia belum bisa mengerti bagaimana caranya Roh Kudus akan ada di dia dan dia akan mengandung daripada Roh Kudus, dia tentunya bingung. Tentunya seorang perempuan ini akan menghadapi yang namanya respon sosial pada masa itu. Seorang perempuan kalau diketahui hamil bahkan sebelum dia menikah, maka hukumannya adalah dia dirajam batu. Kalau saya pengen lihat ekspresi, situasi, emosi daripada Maria, nonton film Mary. Saya akan lihat bagaimana ketakutan Maria, bagaimana sisi emosionalnya dia. Bahkan dia harus lari waktu kaum Zelot mau bunuh dia. Kenapa? Karena dia aib bagi masyarakat. Enggak mudah bagi perempuan pada masa itu dengan hukum yang sangat ketat. Dengan hukum yang sangat ketat, tiba-tiba dia hamil. Tiba-tiba enggak diketahui. Sementara dia belum menikah dengan suaminya, dengan calon suaminya yang namanya Yusuf. Enggak mudah untuk Maria menghadapi situasi itu. Enggak mudah dia menghadapi, dia udah mikir gimana mau ngomong sama orang tuanya, gimana jelasin sama Yusuf, gimana jelaskan kepada masyarakat, gimana kalau dia disidang sama tua-tua Yahudi. Tentunya dia bingung, seorang anak remaja yang memikirkan gimana caranya saya menghadapi masyarakat, menghadapi papa dan mama, menghadapi calon suaminya, dan menjelaskan. Kita baca cerita ini gampang aja. Maria mendapatkan karunia mengandung oleh karena Roh Kudus. Tapi bisakah saudara menjelaskan kepada orang bahwa kok hamil kamu? Ya, saya mengandung dari Roh Kudus. Dicap gila enggak saudara? Dibilang sesat loh saudara. Bagaimana Maria bisa menjelaskan sementara hari itu gak kenal namanya Roh Kudus. Mereka gak pernah tahu gimana caranya Mesias akan lahir. Bayangan orang Yahudi, dia akan lahir bukan dengan cara yang seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Tapi mari kita lihat respon Maria sebagai hamba Tuhan. Respon Maria terhadap kelahiran bayi Natal. Dia bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Maria punya respon yang berbeda. Maria mau belajar untuk Tuhan, jadilah kehendakmu. Mungkin ini sulit bagiku untuk dipikirkan, terima. Mungkin jalannya enggak mudah bagiku. Mungkin akan ada ancaman, mungkin akan ada hal-hal yang buruk. Tapi apapun itu, biar kehendakmu yang jadi. Meskipun aku tahu di depanku dia jalannya akan sulit. Jalannya akan menyakitkan, memalukan, dihina orang. Bahkan mungkin aku akan dirajam dengan batu. Tapi dia bilang, jadilah kehendakmu. Dan bayi Yesus mengubah hidup Maria jadi luar biasa. Hari ini mengenal dia dengan Bunda Maria. Saudara kita dari gereja Katolik begitu mengagungkan Bunda Maria. Salam Maria. Maria dipermuliakan. Kalau saudara ke Nazaret, saudara menemukan sebuah gereja yang sangat besar dan sangat megah. Dasar gereja itu adalah rumah daripada Maria. Maria diagungkan dengan luar biasa. Maria sangat dipuja. Namanya termasyur di seluruh dunia bahkan sampai hari ini. Natal mengubah Maria. Natal mengubah Maria dari perempuan biasa yang tidak diperhitungkan, dari wanita biasa yang mungkin gak dikenal pada masa itu, dari wanita biasa yang berani bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan Natal mengubah hidup Maria. Dia dikenang, dia dipuja, dia dipermuliakan, dia
dia menghadapi masa depan yang jauh lebih baik waktu dia meresponi dengan benar. Saya berdoa keluarga HCC, biar Natal itu mengubah hidup kita. Responi Natal dengan cara yang berbeda. Syukuri kelahiran bayi Yesus yang dia menjadi Immanuel buat kita. Buat kita. Saya berdoa agar kita meresponi Natal dengan cara yang berbeda. Mungkin hari ini kita sedang kalut, kita sedang takut, kita sedang khawatir. Gimana masa depan saya ya? Gimana tahun depan ya Pak Pendeta? Ini tanggal 25 kita happy-happy. Tapi begitu masuk tahun depan, bagaimana ada? Situasi kita mungkin sama dengan Maria yang mulai memikirkan konsekuensi daripada dia hamil Roh Kudus. Mulai memikirkan jalan berat yang akan dia alami. Tapi Maria bilang gini, aku ini hambamu, biar kehendakmu yang jadi. Hari ini apapun ketakutan saudara, kekhawatiranmu akan hari depan saudara. Engkau mungkin sedang takut dengan keluargamu di depan. Bagaimana anak-anak saya, gimana pernikahan saya, gimana ekonomi saya, nanti bisa jalan gak? Kami udah di ujung tanduk nih. Mari kita belajar seperti Maria yang berkata begini, aku ini hambamu, biar kehendakmu yang jadi. Katakan amin saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa biar Natal membuat kita jadi kayak Herodes. Jadi jahat. Gak punya empati orang. Jangan jadi Herodes yang terus menyakiti hati orang lain. Mari biar Natal ini mengubah hidup kita seperti hatinya Maria. Yang mau menerima biarlah kehendakmu yang jadi. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah agar kita saling mengasihi. Katakan saling mengasihi, 2, 3. Saling mengasihi. Ayolah Natal ini. Lepaskanlah pengampunanmu saudara. Mungkin akan terbayang orang-orang yang menyakiti hati saudara. Ada orang-orang yang melukai saudara berkali-kali. Tadi malam pesan Natal, kenapa dia firman jadi manusia? Karena dia ingin merasakan apa yang saya rasakan. Pahitnya, tidak menyenangkan dilukai. Tapi kehendak Tuhan adalah kita mengampuni. Sampai berapa lama, berapa kali Natal sih harus berulang. Yang terus berulang setiap Natal. Tapi hati kita masih pahit. Hati kita belum bisa mengampuni. Hati kita masih terluka. Hati kita masih terus dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Saya berdoa biar Natal kita responi seperti Maria. Biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Saya berkata begini kepada saudara. Waktu saudara berubah. Waktu Tuhan mengubah hati saudara. Waktu Tuhan mengubah keadaan saudara. Maka lewat hidup saudara, Tuhan akan pakai untuk mengubah hidup orang lain. Katakan amin saudara. Saya ulang sekali lagi. Waktu saudara mau belajar seperti Maria, biar kehendakmu yang jadi. Dan hidup sudah berubah. Hati sudah berubah. Keadaan sudah berubah. Maka percayalah saudara. Keadaanmu yang berubah, hatimu yang berubah itu akan mengubah hidup orang lain. Jangan mengeraskan hatimu. Suami saya dong yang harus berubah. Istri saya dong harus berubah. Dia dong harus berubah. Mari kita mulai dari diri kita yang mau berubah. Karena saya percaya waktu diri kita berubah. Perubahan dalam diri kita. Itu akan mengubah hidup orang lain. Katakan amin saudara. Itu akan mengubah hidup orang lain. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa berbicara kepada banyak orang. Mungkin hidup kita nggak seberapa. Mungkin kita biasa-biasa saja. Bahkan kita dipandang sebelah mata dan dianggap nggak punya apa-apa. Tapi saya percaya kalau Yesus hadir di hidup kita, di tengah keluarga kita dan mengubah keadaan kita, Yesus yang sama akan memakai hidup kita untuk bisa jadi berkat dan mengubah hidup orang lain. Katakan amin saudara. Karena pada akhirnya hidup kita harus bisa berbuah. Menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup orang disentuh oleh kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Hidup kita harus jadi sebuah kesaksian. Selalu saya bilang kepada keluarga CC, kenapa kita harus berjuang untuk keluarga kita. Berjuang untuk rumah tangga kita. Karena ada generasi di bawah kita. Saya lihat ada banyak anak sekolah minggu, anak remaja.
Yang mereka nanti akan dewasa, akan menikah. Hari-hari di dunia sedang menghancurkan konsep pernikahan yang baik. Identitas generasi rusak. Tapi waktu dia melihat ada keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk berubah. Keluarga yang sedang berjuang untuk dipulihkan. Mama dan papa yang sedang berjuang untuk dipulihkan Tuhan. Maka waktu kita mama dan papa berjuang hari ini, memohon kasih karunia Tuhan untuk memulihkan hati kita. Tahu saudara, waktu pernikahan dipulihkan Tuhan, kita sedang menyelamatkan generasi ini. Kita sedang menyelamatkan banyak generasi di luar sana yang udah kehilangan pengharapan akan pernikahan. Yang berkata akan menikah lagi, aku akan menikah, aku akan tidak mau punya anak. Pernikahan itu menyakitkan. Untuk apa menikah? Mereka takut dengan pernikahan karena hati mereka luka dengan pernikahan, dengan keluarga. Tapi waktu mereka melihat wajah saudara, mereka lihat hidup saudara yang sedang berjuang dipulihkan Tuhan, dan sedang melihat pernikahan yang sedang diperjuangkan hari ini. Waktu keadaanmu berubah, perubahan saudara akan mengubah generasi ini. Perubahan saudara akan mengubah keadaan orang lain. Simpel. Waktu kita membuka hati kita berubah, perubahan hidup kita akan mengubah hidup orang lain. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya mau kasih lihat video. Mungkin ini ada di beberapa media sosial saudara dan cukup jadi trending topik. Semoga video ini menginspirasi saudara bagaimana kehidupan yang biasa tapi bisa mengubah hidup orang lain. Oke, silakan. Lampunya boleh. Suaranya. Diulang. Tepuk tangan untuk Rian. Saya undang Rian bisa maju ke depan. Oke. Sekarang tepuk tangan buat Rian saudara. Dia volunteer di gereja ini. Dia bahkan ikut saya pelayanan sampai ke Tegulandang saudara, sampai ke Siau. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Dia akan kasih testimoni bagaimana Tuhan pakai hidupnya di jalanan dan jadi berkat bagi orang lain. Mike. Oke. Oke, Shalom. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada keluarga Aziza di tempat ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Rian. Saya berasal dari Mamasa dan saya besarnya di Makassar, tapi saya sekarang sudah di Palu selama 5 tahun. Jadi sedikit saya ceritakan latar belakang saya itu, masa kecil saya itu berasal dari masa kecil yang agak berantakan karena orang tua saya sebelum saya masuk sekolah mereka bercerai. Dan ayah saya terus menikah lagi. Saya dititip-titipkan karena ayah saya membawa saya seolah-olah dia bertanggung jawab, tapi ternyata dia tidak bertanggung jawab sama saya. Dia titip-titipkan saya sama nenek, sama tante. Akhirnya saya kurang merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan
Tapi saya bersyukur saya bersyukur dalam banyaknya masalah dalam keluarga saya, Tuhan tetap tuntun saya di jalan yang benar. Nenek saya itu orang yang almarhum itu, dia sudah almarhum, dia orang yang sangat rindu untuk melayani jiwa-jiwa. Bahkan sejak saya kelas 2 SD itu saya sudah dibawa keliling kota Mamasa untuk menginjili orang-orang, untuk maksudnya membagikan kabar keselamatan sama orang antar rumah ke rumah, dan itu membuat saya senang, bangga. Akhirnya masa kecil saya itu sebenarnya dalam masa kecil, kalau dipandang orang-orang mungkin masa kecil yang buruk, tapi Tuhan membawa hal itu menjadi jalan untuk saya bisa mengenal Injil. Dan hal tersebut menjadi kebanggaan saya. Akhirnya saya bawa sampai besar, dan di Makassar saya sempat sekolah teologi tapi tidak sampai lulus karena sambil bekerja itu rasanya sulit. Jadi akhirnya saya berhenti di semester 5. Dan setelah bekerja saya putuskan untuk keluar dari kota Makassar, dan saya rindu untuk awalnya itu untuk pindah-pindah antar kota, ke Parepare, ke Mamuju, bahkan pada akhirnya sampai di tempat di Palu ini tidak ada keinginan untuk menetap di Palu. Tapi waktu itu dengan cara-caranya Tuhan, di sini saya kayak merasa kayak dijebak sama COVID. Karena akhirnya mau kemana-mana waktu itu kan harus susah. Waktu itu sudah rencana mau ke Luwuk, mau ambil tiket. Habis itu mungkin lanjut ke Gorontalo, sudah ada planning-planningnya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan bawa saya di tempat ini, di kota Palu, dan akhirnya melalui pelayanan-pelayanan saya mulai memainkan musik-musik di Pertamina. Mungkin ada saudara yang sudah biasa lihat di Pertamina. Dalam mengamen ini ada banyak hal yang saya alami, ada suka dukanya. Mama saya itu dia sudah tahu kalau saya pengamen. Awalnya dia keberatan, bilang kenapa sih, maksudnya tidak ada kerjaan lain selain mengamen. Tapi maksudnya saya ceritakan bagaimana Tuhan memakai hal yang kecil yang mungkin dipandang biasa oleh manusia itu, Tuhan bisa pakai untuk membagikan kemuliaan Tuhan begitu, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan ada beberapa kisah yang saya mau ceritakan bagaimana Tuhan memakai saya selama pelayanan saya di Pertamina itu mengamen. Saya mengamen waktu itu di Pertamina Dewi Sartika yang sekarang sementara dibangun. Waktu itu belum ditutup. Ada seorang ibu datang dengan wajah sedih dan dia menangis. Dia bawa motor, dia menangis, dia turun dari motornya dan bilang, "Dek, bisa tolong doakan saya, kasih penghiburan." Dia bisa bilang begitu karena waktu itu saya bawa lagu rohani waktu ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia mungkin kenal lagunya. Dia datang spontan, dia minta didoakan. Bilang, "Kenapa Ibu?" Bilang, "Tadi malam bapaknya anak dipanggil, tolong doakan saya supaya Tuhan berikan saya kekuatan untuk jalani karena saya tidak mampu secara manusia." Saya tidak mampu secara manusia, tapi di situ saya lihat luar biasanya Tuhan. Maksudnya, wow, maksudnya apa sih yang Tuhan mau lihat dari saya yang tidak apa-apanya. Maksudnya manusia pun pandang saya kayak mau dibilang itu pekerjaan yang hina. Karena mama saya itu biasa kalau dia kumpul sama teman-temannya di sana, anaknya ada yang banggakan, "Oh, anakku sudah pergi berlayar, anakku sudah masuk kantor." Mamaku cuma bisa diam. Dia tidak berani cerita anakku mengamen. Tapi maksudnya dari kebanggaan itu saya merasa, terima kasih Tuhan. Melalui pelayanan ini ada jiwa yang bisa, meskipun itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan memandang saya berharga matanya. Dan bahkan di teman omsel saya sendiri, saya izin kepada teman saya yang di omsel, ada yang ceritakan bahwa ada saat-saat terpuruknya. Dia waktu itu berhenti kuliah dan dia sudah kayak down sekali. Bagaimana dia kayak, Tuhan kenapa saya harus berhenti, maksudnya kesalahan apa kan, maksudnya dia sudah berjuang begitu, tapi dia kayak sedih, pulang down.
Tapi di Pertamina dia antri dan mendengarkan lagu. Waktu itu lagunya Allah mengerti, Allah peduli. Dia langsung ingat bahwa ternyata dia itu tidak ditinggalkan sama Tuhan. Tuhan selalu ada untuk dia dan melalui hal itu dia bisa bangkit kembali dan maksudnya dia bisa ceritakan itu kepada saya. Dan saya tidak tahu sebelumnya kalau ternyata dia ada cerita itu, ada orang yang diberkati melalui itu. Bahkan selama masuk KCC pun lama baru dia cerita itu ke saya. Saya kayak wah puji Tuhan, maksudnya ada berkat lah yang bisa kamu rasakan dari situ. Maksudnya saya bersyukur ada cerita yang Tuhan bisa bawa. Dan bahkan ada satu kisah di mana seorang pegawai Alfa Midi setelah saya bermain, saya sudah pulang ke rumah. Saya sudah dalam perjalanan pulang ke rumah, dia memperhatikan saya di tengah jalan. Dia bilang, Kak ini ada sembako, isinya itu ada beras, gula, mie. Saya bilang ini dalam rangka apa? Dia bilang ini sebagai tanda terima kasih saja Kak. Karena melalui lagu-lagu yang kakak bawa tadi itu saya diingatkan bahwa selama ini Tuhan sudah baik sama saya. Tapi saya tidak pernah ingat sama Tuhan, saya tidak pernah ke gereja lagi selama ini. Bahkan maksudnya saya selalu sibuk sama pekerjaanku, saya tunda-tunda, saya bilang oh bisa lah itu nanti kapan-kapan bisa ke gereja. Tapi ternyata saya tidak sadar, bilang ternyata itu kebaikannya Tuhan sama saya. Meskipun saya tidak ke gereja dia tetap baik sama saya. Akhirnya saya disadarkan melalui lagu-lagu yang kakak bawakan tadi. Langsung saya bilang sama kakaknya, bilang meskipun kakak tidak kasih sembako ini, kesaksian kakak itu sudah sesuatu yang berharga sekali untuk saya. Itu maksudnya sesuatu yang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan sembako-sembako. Saya bersyukur dia membagikan berkat tersebut, tapi kesaksiannya berikan kepada saya itu lebih dari cukup untuk saya terima. Nah, yang saya mau bagikan di sini kepada saudara saya, keluarga saya yang ada di ACC. Mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, kita punya masalah yang berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Bapa yang sama. Dan kalau Tuhan pernah pakai saya, kalau Tuhan pakai saya yang tidak seberapa ini, mungkin hal kecil yang Tuhan bisa pakai sama saya yakin hal kecil yang ada pada saudara bisa dipakai juga. Apapun, sekecil apapun itu, Tuhan bisa pakai itu menjadi hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya rindu kita membagikan itu kepada generasi yang akan datang, bahwa jangan kita berpikir bahwa hanya jiwa kita sendiri yang akan diselamatkan, tapi orang-orang di sekitar kita, orang di kantor kita, di marketplace-nya kita, jangan kita abai sama mereka. Karena Pastor Roni pernah berkata bahwa gereja yang bertumbuh itu, gereja yang hidup itu adalah gereja yang menghasilkan jiwa. Jika gereja tidak menghasilkan jiwa, dia berjalan bertumbuh tapi tidak hidup. Itu yang selalu saya ingat, bahwa betul kalau generasi kita tidak mementingkan Injil, bagaimana generasi masa depan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya bagikan. Tepuk tangan yang luar biasa buat dia. Boleh nggak dia nyanyi satu lagu? Nggak, dia metik aja. Dia bilang dia nggak mau nyanyi, tapi dia mau mainkan musik. Boleh ya? Ya boleh Om Sum nyanyi? Oke. Tepuk tangan buat Rian. Silakan dia. Oke, lagu ini adalah salah satu lagu yang saya buat bersama ibu saya. Dan lagu ini juga yang menemani saya di masa-masa sulit saya selama ini. Dan lagu ini sudah dibuat sekitar dari 2011 lah. Dan saya bersyukur, maksudnya ada mama saya, adik saya, dan bahkan keluarga saya, teman-teman
teman-teman saya yang terus menguatkan, yang Tuhan pakai untuk terus menguatkan saya. Saya lemah secara manusia, tetapi ada keluarga saya di tempat ini, bahkan ada teman-teman saya di Homesel yang selalu memberi saya kekuatan, menguatkan saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuliskan lagu untuk kupersembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kan ku nyanyikan setiap waktu kalau ku kenang masa-masa indah bersamamu. Sahabat sejatiku, suka dan duka kita lalui, terasa indah bila bersamamu. Kau selalu pedulikan aku, takkan biarkan ku jalan sendiri. Sahabat sejatiku, kan ku nyanyikan di setiap waktu kala ku kenang masa-masa indah bersamamu. Sahabat sejatiku, suka dan duka kita lalui, terasa indah bila bersamamu. Kau selalu pedulikan aku, takkan biarkan ku jalan sendiri. Sahabat sejatiku, sahabat sejatiku. Wow, tepuk tangan yang luar biasa. Saudaraku, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Bahwa Tuhan kita, katakan amin saudara, Dia bisa mengubah masa lalu kita yang kelap, keadaan kita yang buruk. Kadang-kadang kita suka mengeluh dengan hidup ini, bukan? Mengeluh kurang ini, kurang itu, mengeluh suami kita, istri kita. Pada tahukah saudara, di tengah-tengah kekurangan yang saya miliki, itu ada orang lain yang sedang melihat. Dan Tuhan luar biasa ya buat keluarga itu. Kita sedang mengeluh dengan keadaan kita, ada orang yang sedang diberkati dengan keadaan kita. Jadi saudara perlu tahu bahwa seburuk apapun keadaan saudara, bahwa ada hal baik yang akan di hidup saudara. Dan hal baik itu bisa jadi berkat bagi hidup orang lain. Katakan amin saudara. Kebaikan Tuhan itu melimpah di hidup kita. Dan gereja ini pun mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan gereja ini, Tuhan membawa kita dari satu musim kepada musim berikutnya. Gimana kita di Tuhan dengan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Tuhan bisa mengubah dan pakai hidup seorang Rian menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang, mengubah hidup orang lain. Aku berdoa saat ini Tuhan, biar Natal juga mengubah hidup kami. Biar Natal mengubah keadaan kami. Hati yang keras dilembutkan Tuhan. Ada pengampunan yang keluar dari hati kami untuk orang lain. Mungkin ada orang-orang yang telah melukai, menyakiti kami. Aku berdoa biar Natal kami mau melepaskan pengampunan. Bahkan aku berdoa biar Natal mengubahkan hati suami dan istri untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan menerima lemah dan kurangnya kami. Aku berdoa Tuhan, biar Natal mengubah hati kami,
memulihkan hubungan yang retak dan rusak, menjamah hidup kami dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa, biar lewat perubahan yang terjadi di hidup kami, akan membantu dan menolong hidup orang lain juga berubah. Pakai kami Tuhan. Mari taruh tangan kiri di dada saudara, dan mari katakan seperti apa yang Maria katakan. Tuhan Yesus, aku ini hamba-Mu, jadilah seperti yang Kau kehendaki. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat kembali, saudara. Selamat duduk kembali. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin, saudara. Semua kita alami kebaikan Tuhan. Gereja ini mengalami kebaikan Tuhan. Kita sebuah perjalanan panjang 6 tahun yang luar biasa. Sampai di titik hari ini, gereja ini alami kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa waktu Leo nyanyi, lo saudara melihat perjalanan Tuhan bersama dengan gereja ini. Saudara pun mulai bisa bersyukur, merasa kebaikan Tuhan. Saya melihat saudara-saudara banyak hal baik yang Tuhan kerjakan di hidup. Malam saya bersuka cita, saya tahu ada satu keluarga yang bertahun-tahun dia bergumul tentang utang yang sangat besar. Dia berdoa terus supaya Tuhan tolong dia membangun usahanya dan hutangnya lunas. Tadi malam dia bilang ini sepertinya, puji Tuhan, hari ini utang saya lunas, pastor. Wah, saya senang sekali karena saya tahu yang dia jalani, yang dia lewati. Saya tahu musim-musim berat yang dia harus alami. Mari kita mulai mensyukuri kebaikan Tuhan, katakan amin, saudara. Mari bilang sama sebelahmu, Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness time, you are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Oh, your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita berdiri bersama. All my life you have been faithful. Mari gandeng keluarga saudara, rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Setiap mama dan papa, kita masih punya keluarga hari ini, kita bersyukur. Mari para sahabat, gandeng sahabatmu. Rasakan Tuhan baik hari ini. Oh, I will sing all the goodness of God all my life. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Mari jemaat saja, semua katakan. All my life you have been faithful. Terima kasih untuk keluarga Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan buat di hidup kami. Kami tidak punya alasan untuk mengeluh Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Oh, baik. I will sing all the goodness Mari angkat of tanganmu. God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Dalam keadaan terkurang, tersulit, tersedih sekalipun, kita bisa ibadah Natal hari ini. Bukankah Tuhan baik? Yes. Amin. Amen. Tuhan baik, amin. Amen. Kasih tahu sama sebelahmu, Tuhan baik. Tuhan Yes, baik sama Tuhan saya. Wow. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa ibadah Natal hari ini karena kami alami kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk suami. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat mama. Terima kasih buat papa. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat kakak dan adik. Kalau mungkin hari ini nggak lengkap Tuhan, tapi kami mau bersyukur untuk rumah meskipun masih kecil ataupun masih kontrak, untuk kendaraan, pekerjaan, bahkan untuk keuangan yang sedikit pun kami bersyukur Tuhan. Karena kami alami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang rasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang luar biasa. Saya untuk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di rumah ini ada ibadah usia indah.
Nah, usia indah itu mulai umur 50 tahun ke atas. Ya, di gereja ini saya rasa banyak usia indah dan kami beribadah itu sebulan sekali. Dan ibadahnya itu bergilir di rumah-rumah jemaat. Nah, selama setahun ini dari sekian banyak usia yang ada di rumah ini, ada orang-orang tua kami yang begitu setia hadir beribadah sepanjang tahun 2024. Setiap bulan kami beribadah di rumah-rumah. Nah, itulah sebabnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang dari gereja, kami akan memberikan hadiah spesial buat orang-orang tua kami yang setia beribadah. Dan kami berharap pun bagi Bapak Ibu yang merasa sudah usia indah 50 tahun ke atas, di tahun depan ayo kita sama-sama beribadah. Nah, karena usia indah di tempat ini cukup banyak, kurang lebih 50, tetapi yang aktif selama setahun ini hanya 24 orang. Nah, sebentar kami akan memberikan hadiah spesial buat orang-orang tua kami, dan juga dari usia indah akan memberikan apresiasi sekalipun mereka bukan usia indah, tetapi ketika ada pelayanan kami mohon bantuan mereka itu dengan rela, dengan penuh sukacita membantu untuk pelayanan usia indah. Saya sebutkan namanya dan kami sangat terima kasih kepada Ibu Sesti. Ada Ibu Sesti, tepuk tangan buat Ibu Sesti. Ibu Sesti ini setia sekali antar jemput orang-orang tua ketika akan beribadah. Kemudian juga ada Ibu Stella Markus. Mari kita tangan buat Ibu Ella yang begitu setia ketika minta tolong untuk melayani WL atau gitar. Dia begitu dengan rela hati untuk melayani. Kemudian juga Rian. Nah, Rian ini satu pribadi yang menurut saya spesial karena sekalipun usianya masih di bawah, tetapi dia tidak sungkan-sungkan untuk terlibat dalam pelayanan usia indah. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi untuk nama-nama sebentar yang akan dibaca akan maju, dan ketiga anak Tuhan yang setia untuk melayani usia indah. Terima kasih. Baik, kami panggilkan untuk nama-nama yang akan maju. Yang pertama Bapak Fredik Merpati, yang kedua Ibu Deti Lantu, Bapak Sabam Tambunan, Ibu Restaria Aritonang, Bapak Alfred Rumambi, Ibu Nimei Siburian, Bapak Manau, Ibu Esther Ngantung, Bapak Ferry Kotambunan, Ibu Anita Worek, Ibu Mutima Mangke, Bapak Rinald Sudarli, Opa Afriza Rangputi, Oma Picelina Lolong, Oma Krisma Sindang, Oma Gerce Tonte, Ibu Rita Lakada, Ibu Lilingo, Ibu Tin Sampai Payung, Ibu Agustina, Oma Ani Florida, Ibu Yoke Wijaya, Opa Sriono, Oma Yaula, Ibu Sesti Mamesa, Ibu Stella Markus, dan Saudara Rian Aprianto Yusuf. Untuk nama-nama yang disebutkan dipersilahkan untuk maju ke depan.
Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini kita akan kembali memberikan persembahan syukur kita. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan. Apa yang membuat seseorang itu mau memberi persembahan? Sekali lagi, apa yang membuat seseorang tergerak sehingga ketika ada kesempatan untuk memberi persembahan, dia akan menghantar persembahannya di hadapan Tuhan. Mungkin jawabannya akan bervariasi. Mungkin ada yang berkata bahwa kalau saya punya uang yang banyak, saya akan memberikan persembahan. Ataupun juga ada yang berkata, saya tergerak memberikan persembahan karena itu memang kewajiban kita sebagai orang percaya. Atau juga ada yang berkata bahwa saya harus memberikan persembahan karena semua orang Kristen ketika beribadah pasti akan membawa persembahannya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita memperhatikan orang-orang pada saat itu membawa persembahan di bait Allah, ternyata uang yang banyak tidaklah cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu ketika orang-orang berbondong-bondong datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, justru perhatian Yesus tidak tertuju kepada orang-orang yang membawa nominal yang cukup besar. Tetapi Alkitab mencatat bahwa perhatian Yesus justru tertuju kepada persembahan janda miskin. Nah saudara, rupanya persembahan kita kepada Tuhan tidaklah cukup ketika nominalnya yang besar. Tetapi pertanyaannya, apakah saat saya dan saudara memberikan persembahan, sikap hati kita seperti janda miskin? Janda miskin itu ketika membawa persembahan di hadapan Tuhan, dia memberikan itu dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Karena firman Tuhan mencatat, dia memberikan dengan apa yang ada padanya. Karena dia tidak memberikan daripada kelimpahannya. Nah, persembahan adalah sebuah pengorbanan. Ketika kita mengingat juga orang-orang Majus, mereka datang membawa persembahan kepada Yesus. Mereka berjalan kaki kurang lebih 2 tahun lamanya. Saudara, itu satu pengorbanan yang luar biasa. Mereka ingin berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka harus meluangkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Demi sebuah pengorbanan, mereka akan berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka tidak datang dengan tangan hampa. Tetapi firman Tuhan mencatat, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita mengerti arti sebuah pengorbanan, kita akan semakin berani membayar harga. Ketika kita mengerti pengorbanan Yesus, dia datang ke dunia ini, meninggalkan kemuliaan sorga, datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia lahir dan kemudian mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Ketika kita mengerti pengorbanan Yesus yang begitu mengasihi dan mencintai saya dan saudara, saya percaya saya dan saudara akan berani berkorban apa saja untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara, biarlah di momen Natal pagi hari ini kita membawa persembahan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita membawa persembahan di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat yang terbaik buat saya dan saudara. Silakan menabur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Wow, shalom. Kita kayak center class ya dari samping. Luar sudah saya buka. Terima kasih buat seluruh jemaat, apalagi hari ini sungguh sangat rame. Kira-kira Kak, Ya benar. kira-kira kayaknya hari ini ada 5.000 jemaat ya yang datang. Oh 6.000. 5.000. Luar biasa. Tidak perlu kita kenalan karena kita bukan mau stand up comedy. Ya. Oke, sekarang sebelum kita menyampaikan informasi tambahan, sebelum itu kami berdua di sini mau menyapa siapa tahu di antara ada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dalam hitungan ketiga mohon lambaikan tangannya. Hitung Joy. Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada yang baru pertama kali Oke, ada di sebelah sana. Di sebelah. Mari sama-sama kiri kita saya katakan, sini ada satu orang welcome home. Jadi nanti ada special gift dari HCC Palu dan saya lihat ini kayaknya banyak sekali orang ya. Iya, sangat banyak Maka sayang. dari itu jangan lupa kita abadikan momen karena di lantai bawah di samping tangga itu ada foto booth. Ya. Jadi silakan foto bersama keluarga karena hari ini sangat warna-warni. Wow. Dan saya juga mau sampaikan pasti ada keluarga-keluarga dari jauh yang sudah datang bernatal bersama-sama hari ini. Maka dari itu saya ingin sampaikan kalau HCC Palu juga nanti akan ada ibadah hari Minggu tanggal 29 Desember akan diadakan sebanyak dua kali saja, yaitu di jam 9.30 dan di jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi jangan salah datang karena ibadah hari Minggu hanya akan diadakan 2 kali saja. Oke, dan untuk ibadah tanggal 31 Desember
ibadah malam tahun baru akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 jam 7 malam bertempat di My Home lantai 2. Dan besoknya tanggal 1 Januari 2025 akan diadakan ibadah tahun baru beserta pembagian ayat emas yang diadakan hanya satu kali, yaitu pada jam 10 pagi bertempat di My Home lantai 2. Oke, mari saya ajak Bapak sebelah sini. Perkenalkan, ini suami saya. Dan kita kayaknya bulan September lalu di sini juga. Iya, benar. Makanya saya ajak ke tengah, kali ini kita bukan menyapa undangan kami, tapi menyapa jemaat semuanya. Dan mari kita katakan dari kami berdua baru tahun ini, mari kita katakan Merry Christmas. Oke, sudah. Apa turun, lagi? Turun, Sudah. turun. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ada sukacita hari ini, katakan amin. Semua berbahagia, katakan amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa menutup ibadah kita hari ini. Tapi nanti setelah saya doa berkat, belum selesai loh saudara. Ada satu momen lagi yang kita ikuti bersama, jadi begitu habis doa berkat, jangan langsung keluar ya. Nantikan persembahan terakhir dari seluruh volunteers yang luar biasa. Kita berdoa bersama, bersyukur buat Natal ini. Dalam apapun keadaannya yang bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kami semua, Tuhan Yesus ajaib buat kami semua, dan bersyukur setiap keluarga yang bisa hadir dari tadi malam sampai hari ini. Setiap persembahan kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik, kebaikan melimpah di hidup kami, dan kami percaya kalau tahun ini Tuhan tolong kami, tahun depan Tuhan pasti tolong kami dengan luar biasa. Berkati semua keluarga HCC di mana mereka berada, diberkati Tuhan. Kami akan doakan kami di hadiratmu dan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati tangannya, diangkat tanganmu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan tanganmu juga berhasil, sukses diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat kemurahan dalam urapan yang kudus. Berkati mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Buatku tersenyum, hadirmu di hidupku. Gugahku, buatku terkagum. Lelah napasku terasa lega, kabar baikmu yang buatku tenang. Benar-benar kau sumber harapan, Yesus. Made my day. I will see new day. Now I'm not scared, 'cause he took my hand. Kasih-Mu di hidupku, gugahku, buatku tersenyum. Hadir-Mu di hidupku, gugahku, buatku terkagum. Lelah napasku terasa lega, kabar baik-Mu yang buatku tenang. Benar-benar kau sumber harapan, Yesus. Jesus made my day. I will see new day. Now I'm not scared, 'cause he took my hand. Lelah napasku terasa lega,
kabar baikmu yang buat kita menari untuk Tuhan. Benar-benar kasih berharapan. Jesus made my day. I will see new day. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Now I'm not scared, 'cause he took my hand.